Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan kali ini kita akan lebih belajar terkait dengan tenses. Banyak yang bilang tenses itu sulit. Walaupun kalau kita sudah paham dan mempelajarinya dengan baik dan benar, insya Allah tenses akan menjadi salah satu materi yang paling gampang, yang paling bisa kita kuasai. Karena ketika berbicara soal tenses, kita akan berbicara soal waktu. Kapan kita harus menggunakan kata kerja yang pertama, atau kata kerja yang kedua, atau kata kerja yang ketiga. Atau kapan kita harus menggunakan kata yang berhubungan dengan yang sekarang, yang berhubungan dengan yang masa lalu, ataupun yang masa depan. Karena dalam bahasa Inggris, kalimat itu, pola kalimat biasanya dibagi ke dalam 3 waktu, yaitu waktu lampau atau past, waktu sekarang atau present, dan juga waktu masa depan atau future. Jadi ketiga pola waktu itu yang membedakan jadi 16 tenses. Walaupun ada satu tenses lagi yaitu past future yang juga menjadi melengkapi tenses yang ada, tapi jarang dipakai. Biasa dipakai hanya untuk bersastra ataupun yang lebih mengandai-andai yang tidak mungkin terjadi. Nah, kali ini kita akan membahas satu buah tenses yang paling banyak dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga paling banyak dicari dan juga diburu oleh para remaja, pelajar, siapapun, karena ini semua yang memakai. Karena ini berhubungan dengan present atau saat ini. Ya, present ini ternyata ada dibagi 4. Ada simple present tense, ada present continuous, ada present perfect, dan juga ada present perfect continuous. Dari keempat tenses present ini, ada satu tenses yang paling banyak dicari dan dipakai, yaitu simple present tense. Nah, simple present tense sendiri adalah bentuk paling sederhana dari semua tenses yang ada. Jadi sebelum kita mempelajari tenses-tenses yang lain, kita harus paham dulu simple present tense itu apa, dan bagaimana polanya dan fungsinya seperti apa. Jadi kita akan membedah hari ini adalah pola simple present tense dan juga fungsi dari simple present tense tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kata simple-nya sendiri, berarti ini udah yang paling simple lah dari bentuk present tense ya. Karena kalau kita lihat 4 kalimat yang di sini ada 1, I eat, I am eating, I have eaten, and I have been eating. Dari 4 kalimat ini mana yang paling simple? Sudah sangat tertebak ya. Yang paling simple adalah I eat, atau saya makan. Udah paling simple, paling sederhana. Dan ini yang dinamakan dengan simple present tense. Polanya juga sangat simple atau sederhana, yaitu subject dan verb. Ini mirip dengan simple sentence ya, tapi bedanya adalah menggunakan present verb atau kata kerja bentuk sekarang. Dan kata kerja bentuk sekarang yaitu bentuknya verb 1. Banyak sekali kata kerja yang verb 1 ini, tidak usah kita pikirkan mana yang kedua, mana yang ketiga, tidak usah. Makanya disebut dengan yang paling sederhana atau simple. Yang membedakan mungkin dari verbnya, pastinya ada 2 ya jenis verb yang dipakai. 1, ada yang berbentuk action verbs yang semua kata kerja yang bersifat fisik ya, action verbs. Yang kedua ada to be, kata kerja yang bersifat untuk menipati atau melengkapi si subjeknya atau subjeknya. Kita lihat dari contoh subject plus to be ya. Contohnya, I am a teacher, you are a student, you are students ya, contohnya. Kalau yang action verbs tadi I eat, he sits, atau they leave, he arrives, dan lain-lain ya, itu action verbs. Jangan disatukan antara action verbs dan juga to be. Itu haram hukum. Jadi harus pilih salah satu, mau to be ataupun action. Berikutnya kita akan maju ke fungsi, karena simple present tense tidak bisa dipakai kalau tidak punya fungsi. Sebenarnya ada beberapa fungsi dari simple present tense yang bisa kita pelajari, tapi hari ini kita akan fokus di 4 fungsi simple present tense. Yang pertama pasti yang paling sering kita pelajari, baik itu dari SMP sampai SMA, bahkan di kuliah pun, bahwa simple present itu fungsi yang pertama adalah tentang general knowledge, general information, ataupun tentang facts, fakta. Kenapa? Karena setiap kita ketahui
sifat dari fakta sendiri kan dari masa lampau sampai masa depan sifatnya akan sama. Itu saja. Makanya menggunakan kata simple present tense. Contohnya ini yang paling sering kita tulis ya, atau yang paling kita ingat ketika kita belajar simple present tense. The sun rises in the east and sets in the west. Terbit dari timur dan juga tenggelam di barat. Atau misalnya John Legend is a singer. John Legend is a singer. Yaitu artinya faktanya John Legend adalah seorang penyanyi. Begitu. Fakta lainnya misalnya we have 2 seasons in Indonesia, rainy and dry season. Kita cuma punya 2 musim di Indonesia, faktanya tidak bisa lebih karena sudah terjadi seperti itu. Ya, begitu. Jadi untuk ngobrolin dan juga untuk berbicara terkait fakta, kita bisa menggunakan simple present tense. Verb 1 bisa menggunakan tadi action verbs ataupun bisa menggunakan dengan to be. Yang pertama. Yang kedua, ini kita akan berbicara tentang daily habits atau kegiatan sehari-hari. Lebih tepatnya ini kegiatan ketika kita bangun tidur hingga tidur lagi sampai malam. Dan ini biasanya dibarengin dengan adverbs of frequency. Jadi ini ditambahkan kata keterangan yang bersifatnya kontinuitas. Contohnya ada always, sering atau selalu. Lalu ada often, sering. Ada juga usually, biasanya. Lalu ada juga sometimes, kadang-kadang. Dilanjut ada seldom, jarang. Bawahnya lagi ada hardly ever, sangat jarang sekali. Dan juga never atau not ever, tidak pernah. Ini disatukan biasanya. Contohnya misalnya I always get up at 4 o'clock in the morning. Misalnya saya selalu bangun jam 4 pagi setiap harinya. Lalu misalnya they go to work at 7. They often go to work at 7 a.m. Mereka pergi berangkat bekerja jam 7 pagi. Contohnya. Ya, jadi dibarengi dengan adverbs of frequency yang biasanya disimpannya setelah subject. Nah, itu untuk yang kedua, fungsi yang kedua itu daily habits. Fungsi yang ketiga yaitu repeated actions. Nah, antara daily habits dan repeated action memang ini sangat mirip ya, karena sifatnya itu lagi. Tapi bedanya adalah kalau daily habits itu memang kegiatan kita dari pagi sampai sore dalam satu hari. Kalau repeated actions ini berhubungan dengan jadwal kita dalam seminggu. Terus kita setiap hari Jumat itu ngapain, setiap hari Minggu itu ngapain. Ini berhubungan dengan jadwal dan juga aktivitas yang dilakukan berulang-ulang setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Contohnya, we always go home during Lebaran. Kita sukanya mudik ketika Lebaran. Jadi memakai barengan lagi dengan yang namanya tadi adverbs of frequency. Tapi juga ditambah biasanya dengan kata every. Every di sini setiap, misalnya setiap hari apa, setiap hari Senin, setiap hari Selasa dan lain-lain. Nah, itu perbedaan antara repeated action dan juga daily habits. Contoh lainnya dari repeated actions misalnya I take school music every Friday. Saya ngambil sekolah musik setiap hari Jumat. Terus ada pertanyaan misalnya seperti ini. Kalau kita tiap hari Jumat itu ngambil sekolah musik tapi ada 1 kali absen, bagaimana? Tetap saja menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena ya sudah terjadwal seperti itu. Mau dia bolos atau tidak, itu mah terserah dia. Yang penting kita sudah menggunakan simple present tense untuk penggunaan repeated actions. Ya. Yang keempat itu ada yang namanya how to express our opinions, our feelings. Jadi ini untuk kasih tahu opini kita, perasaan kita bisa menggunakan simple present tense. Contohnya, I think the movie is great. Jadi untuk menyatakan opini juga ternyata bisa menggunakan simple present tense. Tadi kalau yang pertama general knowledge, fakta, kita menggunakan simple present tense juga. Sementara untuk penggunaan tadi how to express your opinion juga menggunakan simple present tense. Karena ya tidak ada lagi tenses yang paling tepat untuk
mengungkapkan sebuah fakta, untuk mengungkapkan sebuah opini ya. Contohnya yang untuk feeling, I feel depressed, jadi saya merasa stres misalnya. I feel happy today, jadi saya lagi merasa bahagia hari ini. Nah, itu dia, jadi 4 fungsi utama simple present tense yang bisa kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah mengenal terkait dengan apa itu simple present tense, polanya seperti apa, sangat simple sekali ya, tinggal subject dan verb. Untuk yang positifnya, untuk yang negatifnya kita bisa tambahkan don't dan juga doesn't. Lalu 4 fungsi utama dari simple present, kita punya 1 general knowledge, 2 daily habits, 3 repeated actions, 4 how to express your opinions, dan juga how to express your feelings. Nah, itu dia untuk pelajaran tenses pertama kita, yaitu simple present tense pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.